itu selalu, tapi dia nggak mau, berani nggak ngomong sama si kakek sama si nenek, enggak. Kurang lebih udah 3 tahun, mungkin udah positif atau udah matang pikirannya, dia datang lagi. Ya dikarenakan saya ini orang miskin, gak punya apa-apa, makanya ya namanya orang mau nikah kan harus ada ini, harus ada itu, inilah itulah. Kata si kakek, ya bener begitu, emang harus begitu. Tapi kan saya orang miskin, tapi kamu, ibu bapak kamu datang, yang ngajak yang lain-lain, ya kek. Terus si anak muda itu sama si kakek tuh dikasih lagi, ya buntelan lah, sebesar gini buntelan. Kamu dikasih sama orang tua kamu, tolong kasih. Kamu di jalan jangan dibuka, ya kek. Lampu kecil, dia makin lama makin dekat, makin lama udah nyampe ke rumahnya, si pemuda itu salam langsung datang si kakek keluar nyambut salamnya, udah masuk, suruh masuk. Ditanya lagi, kamu dari mana? Enggak kek, saya tuh dari masjid, saya dapat wangsit suruh kesini. Maksudnya nggak tahu, saya disuruh ke sini. Oh gitu, nggak masalah. Jadi si anak muda itu, dia waktu duduk dengan si kakek itu, ya kalau si nenek kan udah tidur, udah malam. Jadi matanya tuh Clara kelirik, nolong nyari si perempuan itu, nyari. Terus si kakeknya tuh masuk kamar. Udah masuk kamar, si kakek itu keluar lagi bawa peti kecil segini. Nih kamu, kata si kakek yang nanya, kamu sebenarnya mau apa kesini? Gak tahu kek, saya tuh dapat wangsit suruh kesini. Oh ya begitu, nggak masalah. Nih kalau bener kamu dapat wangsit, nih ada kotak, tolong buka. Jadi si anak muda itu jadi kayak kebingungan gitu ya, ya, kotak kecil itu dipegang, udah dipegang langsung dibuka tuh susahnya kenapa dia nggak baca doa, nggak apa asal buka aja. udah dibulak, dibalik, itu nggak buka. Terus dia ingat, cuma baca bismillah, udah baca bismillah langsung terbuka seperti kecil itu tuh, kotak itu terbuka. Itu tuh di situ tuh dikasih besi kuning. Ada besi kuning ya sebesar begini, agak panjangan segini nih. Nah kalau kamu benar nih bawa buat kamu, udah silahkan pulang. Ya kayak saya mau pulang. Udah si anak muda itu udah nerima itu, keluar dari rumah itu tuh jalan, udah beberapa langkah jalan, dia ngeliat ke belakang, itu rumah tadi tuh gak kelihatan. Si anak tuh langsung pulang ke rumahnya, udah di rumahnya tuh sama bapaknya sama ibunya ditanya lagi, kamu dari mana? Pikir-pikir kamu, kata orang tuanya, kalau dipikir-pikir kamu kayak orang kebingungan, kayak orang lagi kasmaran. Enggak pak, enggak kasmaran sama siapa, enggak. Bener kamu, jujur lagi kasmaran sama siapa?
Enggak pak, enggak. Jadi si anak itu nggak jujur sama orang tua itu, enggak. Kamu bawa apa? Ini pak bawa tepak ini, bapak peti. Pas dibuka, kalau tadi tuh waktu di hutan itu kelihatannya tuh si kuning, tapi kalau udah nyampe ke rumahnya, si benda itu berubah jadi kelingking. Ya kelingking tadi yang ketinggalan waktu ambil rumput tadi. Terus si anak itu tuh, jadi si besi kuning itu berubah, jadinya tuh jadi kelingking yang tadi keiris. Pas dia inget di tangannya tuh jarinya tuh gak ada satu, dia pegang si kelingking itu, diukur-ukur, dipas-pas gitu, udah ditempelin langsung nempel secara ajaib, normal lagi, digerak-gerak biasa gitu, sehat. Udah berapa jam itu normal lagi, sehat lagi, malah badannya kuat pengaruh. Jadi tadinya keran jarinya tuh ada 4, sekarang udah ada 5. Dia normal lagi biasa jalan. Tapi dia tuh si anak muda itu selalu dalam pikirannya itu selalu, tapi dia nggak mau, berani nggak ngomong sama si kakek sama si nenek, enggak. Kurang lebih udah 3 tahun, mungkin udah positif atau udah matang pikirannya, dia datang lagi ke gubuk si kakek itu, langsung ketemu. Mungkin udah karena kendaknya ya, udah langsung duduk salam gimana. Terus si kakek itu nanya, yang kemarin peti itu dikemanain? Kek, kalau petinya sih ada di rumah, kalau isinya sih ini ada di jari napal di sini, udah jadi saya ini sekarang jarinya bukan 4 lagi, udah 5 tuh. Waktu itu tuh pas dibuka di rumah tuh bukannya warna besi warna kuning, bukan, pas di rumah tuh cuma kelingking. Si kakek itu tersenyum, si kakek itu. Terus si kakek itu teriak, nek, ini ada tamu. Ya kek. Terus si nenek itu keluar, ngeliatin aja, terus masuk lagi. Terus yang si perempuan itu di kamar itu tuh di bilik tuh sambil noong gitu ya, minta, sambil minta. Emang si pemuda itu emang ganteng juga sih ya, ganteng. Ini mungkin dari kejauhan dari biliknya itu mungkin melihat yang mungkin tertarik atau gimana kurang tahu ya. Malah si perempuan itu langsung keluar, alasannya bawa air bukan di gelas, di gelas patok. Lalu sebenarnya silakan minum, ya terima kasih. Terus ya si perempuan tadi itu gadis duduk di pinggirnya. Terus si anak muda itu ngeliatin, jadi ngeliatin juga, nyolong pakai jeruk matanya. Pas itu bentrok ngadu mata. Dalam batinnya masing-masing tuh ada perasaan lain. Jadi udah tahu jam berapa atau jam berapa, si kakek tuh udah nih masuk, kamu udah malam tidur. Iya kek. Nah sekarang kamu tidur di sini, kata si kakek itu sama anak muda itu. Si anak muda itu tidur di tengah rumah, kalau yang si perempuan itu di kamar di biliknya. Ya namanya anak lagi kekasmaran itu ya. Itu semalaman nggak bisa tidur benar-benar, yang di luar gelisah, yang di dalam biliknya itu gelisah, selalu gelisah. Tapi bagusnya itu si anak muda itu nggak berani gitu ubah dari posisinya tidur tuh, nggak berani. Ya si perempuan itu masing-masing. Nggak taunya si nenek sama si kakek itu memperhatikan nggak tidur, gimana nih anak, gimana nggak tidur.
Udah habis malam ganti siang, si anak pemuda itu pamitan mau pulang, terus dipanggil sama si kakek, sini kamu duduk, kasih minum lagi di bekom tuh ya, dikasih minum di bekom itu, ngobrol bakar singkong sama gula merah pagi-pagi, kopinya kopi pahit mantap say, benar-benar itu mantap. Makan begitu ya, lagi ngopi begitu, itu si kakek tuh nanya, kamu sebenarnya mau maksudnya ada apa, tujuannya apa, terus terang kamu jujur. Enggak, kayak saya tuh ada minat sama sama si ini, tapi saya kurang berani berterus terangnya. Kenapa nggak berani, kan kamu laki-laki? Iya laki-laki. Ya dikarenakan saya ini orang miskin, nggak punya apa-apa, makanya ya namanya orang mau nikah kan harus ada ini, harus ada itu, inilah itulah. Kata si kakek, ya bener begitu, emang harus begitu. Tapi kan saya orang miskin tapi. Jadi si kakek itu melihat aja, mama melihat setajam-tajam, sedalam-dalamnya si kakek memandang si anak muda itu. Terus si kakek nanya lagi, bener kamu mau sama cucu kakek? Iya kakek mau, tapi nggak berani. Buat apaan pacaran, nggak mau. Kalau mau nikah nggak punya, ada persyaratannya, harus ini nggak punya apa-apa. Kayak si kakek itu mungkin dikarenakan gimana ya, terus manggil si nenek, si nenek, oh iya kayak datang si nenek tuh, ada apa kek? Ini anak muda kesini itu maksudnya ada maunya sama sini, tapi dia nggak ada keberanian untuk terus terang. Ya kita tanya aja kek sama si neneknya. Terus dipanggil, Neng sini Neng, sama si yang udah datang. Terus si Neng itu dari tadi juga ada di biliknya, di kamarnya udah tahu dia. Jadi muka, jadi kulitnya yang putih mulus itu agak merah-merah dikarenakan malu begini ya, Terus ditanya sama saya, Neng, kamu mau nggak sama ini? Senyum sambil nutup muka atau pakai tangannya begini, tutup mulutnya. Enggak, kamu bener nggak mau sama, demen nggak, seneng nggak sama anak ini? Jadi dia tuh mukanya tuh muka merah ya karena malu tuh gitu nggak. Tapi si anak muda itu selalu nyolong pandang, disedak ditekan sama si nenek sama si kakek, kamu bener mah suka sama ini? Dia udah kelamaan gitu, dia langsung jujur, iya kan, iya nih, saya itu cinta sama ini, mau sama ini, tapi kan ini orang ini nggak mau terus terang, cuma begini. Terus si kakek nanya sama si anak pemuda itu, kamu mau ditikahin sama ini? Iya kakek, kan tadi udah terus terang, udah ngomong nggak punya apa-apa. Udah, kamu mau enggak? Kalau mau, kalau enggak. Iya kakek, ya nih mau. Tapi cara pernikahannya tuh jangan seperti orang-orang biasa yang ada di kampung, tapi pernikahannya secara di sini gimana, kamu setuju enggak? Emang gimana kayak udah punya, kamu mau enggak? Ya mau. Nanti kamu Jumat purnama besok kamu kesini lagi, tolong jangan dengan siapa-siapa, kamu ibu bapak kamu datang, jangan ngajak yang lain-lain ya kek. Terus si anak muda itu sama si kakek tuh dikasih lagi ya buntelan lah, sebesar gini, buntelan hitam nih.
kamu dikasih sama orang tua kamu, tolong kasih, kamu di jalan jangan dibuka. Iya kek. Terus si anak itu langsung pulang. Selangkah demi selangkah terus laki ngomong udah nyam. Ya kira-kira jam 8 pagi baru nyampe ke rumahnya. Tuh orang tuanya tuh nanya lagi, kamu dari mana? Semalaman nggak pulang. Enggak pak. Enggak gimana? Udah mak, kata si anak muda itu dipanggil. Mana mamanya? Ada. Dipanggil, dia ngobrol-ngobrol masalah ya yang tadi disuruh ke sana, jangan banyak yang bawa orang, harus bapaknya sama ibunya. Kapan? Nanti Jumat purnama. Berarti waktu Jumat itu pas bulan purnama. Dari itu tuh kesana tuh lama, enggak sebulan 2 bulan, enggak seminggu 2 minggu, enggak. Yang biasanya ada bulan purnama Jumat Kliwon, yang biasanya yang udah itu udah biasanya satu surok biasanya, tapi walau seminggu 2 minggu si anak muda itu selalu gelisah. Lihat lagi ke atas, nanya lagi hari apa, selalu itu kerjaan tuh anak tuh. Ya sama yang anak perempuan itu yang gadis juga sama di situ begitu. Kalau ada bulan pertama lihat ke atas, tanya hari, terus udah waktunya persis bulan purnama Jumat Kliwon 1 Suro, persis itu datang kumpul nikahnya secara si kakek tadi ya disetujui, udah nikah, udah gitu nikah, udah sah menurut mereka itu udah sah rumah tangga. Terus paginya tuh si kakek sama si nenek tuh manggil, tapi ya si orang tuanya anak muda itu disuruh pulang, waktu malam-malam juga disuruh pulang. Tapi anehnya yang dua itu bapaknya sama ibunya tuh jalannya tuh terang, jadi gak ada gangguan apa-apa, gak sulit seperti waktu naiknya, enggak, biasa normal, seperti jalan bagus loh, jalannya cepet. Tapi setelah nyampe ke rumahnya tuh si orang tuanya laki-laki itu semuanya itu lupa apa yang terjadi tadi malam tuh, lupa, gak inget, gak sama sekali. Seperti kejadian apa tadi malam gak tahu. Pas si nenek sama si kakek itu manggil, sama menantunya sama anaknya tuh si cucunya itu manggil, sini kamu duduk sini. Ada apa? Ada duduk di sini. Kamu kan udah nikah, udah sah jadi suami istri. Ini tujuan kamu sekarang gimana? Kata si anak muda itu, kayak kalau kakek ngizinin, kalau nenek ngizinin, ini mau dibawa ke kampung. Kok dibawa ke kampung? Di sini aja. Kamu kalau mau cari kerja aja ke sana, ke bawah, ke kampung sana, ke kota kemana, nanti ke sini. Iya, waktu itu siapa muda itu manut turun. Ceritanya mau usaha ke kota, ceritanya usaha di kota, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Pas pulangnya tuh dia punya kerjaan jadi orang kaya mendadak, punya perusahaan ya, sekitar hampir 5 tahun nggak pulang-pulang tuh orang tuh. Udah 5 tahun pulang ke kampungnya, bawa mobil mewah,
Bangun rumah orang tuanya dibangun sampai gedung kayak istana. Udah bang gitu dia langsung lari ke istrinya ke hutan, datang ke rumahnya, anak cerita ketemu sama si kakek, malah bawa roti, bawa segala macam lah oleh-oleh dari kota. Udah ngobrol ini itu, terus si menantunya itu nanya lagi, "Kek, Nek, ini sini sekarang udah di sana udah ada rumah, mau diajak pindah ke sana. Kalau di sini aja gimana perkembangannya, nanti kan punya anak atau gimana nanti pendidikannya atau gimana kan susah di sini," kata si kakek. "Silahkan aja, nggak masalah, tapi tolong ya, tolong kalau bisa nih, orang-orang jangan tahu bahwa kamu punya istri." "Kok begitu Kek?" "Ya jangan tahu. Tapi kalau kamu ada yang nanyain gimana kamu punya istri, bilang aja nggak punya atau gimana. Punya tapi ada di rumah atau di mana aja, terserah kamu." "Oh iya Kek." Waktu malam-malam dibawa istrinya ke gedungnya tuh rumahnya tuh lantai 3, taruh di atas, ber-AC, wah mewah tuh, hidupnya subur makmur, gemah di Parepehrat itu benar. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, punya anak 1, udah 3 tahun udah punya anak 1. Anaknya tuh laki-laki, anaknya tuh. Tuh anak laki-laki itu gantengnya, cakepnya bener-bener. Udah gede, udah itu sekolah, si anaknya tuh sekolah, udah punya adik lagi, anaknya tuh sampai 3, udah sekolah. Itu si perempuan itu, si istrinya penjaga tadi tuh gak pernah keluar selama rumah tangga tuh, gak keluar, enggak. Cuma jadi rumah, yang belanja itu mertuanya, yang belanja betul ini butuh itu segala macam, itu mertuanya. Udah anak ketiga dia si Neng itu udah merasa jenuh, seolah-olah hidup di penjara, seolah-olah di penjara. Dia sama mertuanya ngomong, "Bu, saya di rumah aja, di kamar aja jenuh, udah capek, saya pengen keluar." "Jangan Neng, nanti suami kamu marah." "Enggak Bu, ini udah jenuh, udah capek di dalam aja, pengen main kemana atau kemana." "Jangan nih, jangan." Itu selalu maksa, si perempuan itu selalu maksa. Terus datang suaminya habis usaha dari kota. Terus si ibunya tuh cerita sama anaknya tuh, "Istri kamu tuh pengen keluar, pengen jalan-jalan, pengen gimana. Diizinin nggak diizinin." Ya dia seneng. Lama kelamaan tuh si perempuan itu, si Neng itu ngidang tuh, nongkrong di depan pintu, begitu pintu dibuka ngidang. Berarti diri di depan pintu itu, berdiri. Begitu si Neng, orang-orang yang di jalan itu pada ngeliatin semua, liatin saking anak itu saking cantiknya, nggak ada tandingannya, nggak ada tandingannya itu yang cantiknya tuh. Jadi yang orang-orang lewat tuh bukannya lewat yang mau kemana, terus selalu ngeliatin di situ, malah di depan rumahnya itu orang beribuan liatin itu bidadari di pintu, liatin saking cantiknya tuh, orangnya banyak liatin.
Tiap hari selalu begitu. Suatu saat suaminya datang habis usaha dari kota. Itu kaget, kenapa di depan rumahnya banyak orang rubuh sampai begitu, kayak ada apa-apa. Itu pikiran si anak muda itu, pikirannya tuh ada yang meninggal atau gimana, dia lari-lari. Pas udah deket, kaget, ternyata istrinya ada di depan pintu. Langsung lari, bawa masuk ke rumah, itu yang namanya orang yang hubungan tadi di luar pada nyerang masuk rumah, pada nyerang, pintunya didobrak, ini wah teriak-teriak, keluar, suruh keluar. Sampai ngeliat bidadari, korong keluar dong. Itu semuanya orang di situ. Semuanya kerjaan tukang apa ditinggal semua, di pasar sampai kosong, di kantoran sampai kosong. Lihat, disitulah saking cantiknya orang itu. Jadi satu di antaranya itu orang tuh nggak bersih semua, otaknya tuh, pikirannya tuh nggak bersih. Ada yang jahil, yang sirik satu orang, ada yang sirik satu orang. Orang itu lari manjat tembok ke atas, pas di dalam tuh ada lagi ngobrol sama keluarganya si Neng itu sama suami itu. Untuk gak taunya si orang itu tuh ya bisa dibilang dukun santet. Si orang itu orang ngerti itu ya. Pas lagi ngerubung gitu, dia langsung loncat. Itu si perempuan tadi itu dia tahu, si orang dukun itu tahu bahwa ini jelmaan dari itu tuh, tahu dia tuh. Pas dia loncat, kepalanya dipegang, dijambak rambutnya, keluar pakunya tuh dari kepalanya tuh keluar. Berubah wujud lagi sih yang namanya cantik, yang ampun-ampunan. Tadinya tuh cantik, ya benar-benar cantik. Gak ada di dunia ini, kata di dunia ini dongeng. Gak ada. Udah dicabut, jadi jambak itu pakunya keluar, itu berubah balik ke asal. Jadi sumberndal bolong lagi. Tapi si suaminya itu dia nggak mau tinggal diam. Yang namanya orang dukun tadi itu yang jambak rambut, disiksanya sampai habis-habisannya, bisa dibilang dibunuh tuh, bisa dibilang dibunuh sampai dimutilasi, dicacat gitu si orang si dukun itu, dimutilasi. Udah dimutilasi itu dibakar, dibakar saking jengkelnya. Itulah cerita satu suro, ceritanya Ki Jambrong, cerita pendek. Insya Allah kita ganti cerita lagi kalau ada waktu dan umur panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.